Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang anak-anak di kelas 9. Selamat datang juga di mata pelajaran IPA di kelas 9 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak, untuk kelas 9 di mata pelajaran IPA ada 5 bab yang akan kita pelajari. Bab pertama yaitu adalah sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua adalah sistem perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga ada pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang keempat ada listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima ada listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk bab pertama adalah sistem reproduksi pada manusia. Yuk kita pelajari bersama sistem reproduksi pada manusia. Ya, di sistem reproduksi manusia tentunya, pernahkah terpikir oleh kalian bagaimana ibumu mengandung? Atau pernahkah terpikir oleh kalian, dapatkah ibu mengandung tanpa ayahmu? Tentu tidak, bukan? Nah, tentunya dengan adanya perkawinan antara ayah dan ibu dihasilkanlah keturunan, yaitu kalian. Mengapa tersebut bisa terjadi? Karena tentunya dihasilkan keturunan karena adanya sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk pelajari bersama. Nah, di sistem reproduksi manusia ada 3 bab pokok yang akan kita pelajari. Pertama adalah pembelahan sel. Yang kedua ada struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dan yang ketiga adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pembelahan sel. Ya, kira-kira mengapa ya terjadi pembelahan sel? Nah, kenapa bisa terjadi pembelahan sel? Karena tentunya pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Mengapa ya bisa terjadi pembelahan sel? Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada alasannya. Alasannya apa ya? Nah, alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Ada 3 alasan. Pertama untuk pertumbuhan, kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Pertama, alasan pertama untuk pertumbuhan yaitu, masih ingatkah kalian bahwa pertumbuhan merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, semakin besar ukuran sel, semakin banyak jumlah sel dalam tubuh makhluk hidup, semakin besar juga ukuran makhluk hidup. Yang kedua adalah perbaikan. Pernahkah di antara kalian ada yang pernahkah di antara kalian yang pernah mengalami luka pada sekitar tubuhmu? Nah, lama-kelamaan bagian tubuhmu yang mengalami luka tentunya akan kembali seperti semula. Mengapa? Karena tertutupnya jaringan luka yang sudah rusak tersebut terjadi karena pembelahan sel. Dan yang ketiga yaitu reproduksi. Ya, reproduksi seksual tentunya terjadi dengan adanya sel kelamin. Sel kelamin tersebut terbentuk karena adanya pembelahan sel. Nah, anak-anak, sekarang yang akan kita pelajari adalah kita harus tahu bahwa pembelahan sel terdiri dari 2 macam. Yaitu pertama ada pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Apa sih bedanya pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis? Ya, pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau kita sebut dengan sel somatik makhluk hidup. Kalau pembelahan meiosis terjadi pada organ kelamin atau pada sel kelamin dan biasa disebut dengan sel gonad. Kedua, pembelahan mitosis dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Sementara untuk pembelahan meiosis dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Nah, terakhir perbedaannya, untuk pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom seperti sel induknya, 2N atau kita sebut dengan diploid. Nah, sementara untuk pembelahan meiosis
menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya atau kita sebut dengan haploid. Nah, anak, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan itu 2N atau disebut dengan diploid. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Kita ingat dengan PMAT atau profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Nah, pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuklah 2 sel anakan. Nah, anak-anak, ini ya untuk gambar dari proses fase pembelahan secara mitosis. Ya, tadi sudah saya sebutkan ada PMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Bisa kalian lihat dalam slide yang ada di layar kalian. Nah, di situ dalam sel tersebut, nah kita bisa lihat ya, ada kromosom yang terdiri atas 2 kromatid saudara. Nah, dan juga ada gelendong pembelahan yang terbentuk. Di profase tersebut, membran intinya mulai rusak, terjadi bagian-bagian kecil, dan benang-benang kromatid membadak menjadi kromosom. Nah, di tahap metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kita lihat ya, di ujung tersebut ada yang namanya sentrosom. Nah, di bagian anafase, ya, kita bisa lihat di bagian anafase kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, sehingga kita lihat di situ ada kromosom anakan. Terakhir di tahap telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai meregang. Akhirnya kita bisa lihat di situ terbentuklah 2 sel anakan yang sama dengan sel induknya. Begitu ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan ke pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Nah, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang ada pada layar kalian, nah, terlihat bahwa dalam fase pembelahan meiosis terdapat 2 fase. Ya, masih sama tahapnya seperti mitosis, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya saja karena pada fase pembelahan meiosis ada 2 tahap, ada PMAT1 dan PMAT2. Nah, kita lihat ya, di fase pembelahan meiosis ini, pada profase 1, nah, kita bisa lihat di fase pembelahan meiosis ini sama terjadi profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya saja yang membedakannya, kita lihat di profase yang kedua, Nah, pada fase pembelahan meiosis, kita bisa lihat di situ terjadi proses yang sama seperti pembelahan mitosis. Ada PMAT atau profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya saja yang membedakannya pada fase pembelahan meiosis ada PMAT1 dan PMAT2. Nah, kita bisa lihat di profase 1 sampai ke telofase 1 prosesnya sama seperti dengan pembelahan mitosis. Hanya saja kita bisa lihat
Pada tahap akhir di telofase 1, ya, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Nah, di sini belum selesai, sehingga pada tahap telofase 1 yang sudah terbentuk sel anakannya haploid, lanjutkanlah dengan tahap yang kedua. Kita masuk ke profase yang kedua, di mana sisa anakan yang sudah haploid tadi mengalami pembelahan atau proses kembali. Profase kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatidnya mulai bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian ke metafase 2, kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 2, kemudian kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan telofase 2, kemudian nukleus terbentuk dan kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadilah. Nah, anak-anak, begitu ya mengenai pembelahan sel secara mitosis dan juga meiosis. Tapi bisakah sekarang kalian membedakan kira-kira apa ya bedanya pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Yuk kita singkat biar kita mudah untuk mengingatnya. Nah, ini dia perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kita lihat. Tempat terjadinya untuk pembelahan mitosis terjadinya pada sel tubuh. Sementara pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau kita sebut dengan sel gonad. Nah, untuk tahapan pembelahannya pada pembelahan mitosis hanya satu tahap pembelahan saja. Sementara untuk pembelahan meiosis terdapat dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis kedua. Untuk metafasenya, untuk metafasenya pada pembelahan mitosis, setiap kromosom yang terdiri atas dua kromatid berjajar pada bidang ekuator. Nah, untuk pembelahan meiosis, setiap sepasang kromosom homolog yang terdiri dari 4 kromatid berjajar pada bidang ekuator. Yang keempat, jumlah kromosom. Pada pembelahan mitosis mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, yaitu dari 2N tetap menjadi 2N. Nah, atau diploid. Sementara untuk pembelahan meiosis mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Nah, jadinya haploid atau N. Nah, untuk hasil akhirnya pada pembelahan mitosis terbentuk dua sel anak dari satu sel induk. Sementara untuk pembelahan meiosis terbentuk 4 sel anak dari satu induk. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu tentang pembelahan sel ya. Nah, cukup sekian. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya dengan materi sistem reproduksi manusia. Oke, see you, bye-bye.